Yang kedua, belajar harti atau memahami adalah sebuah dorongan jiwa untuk mengetahui, mempelajari dan memahami tentang berbagai hal, misalnya ilmu, teknologi ataupun seni. Pribadi yang harti akan memiliki kecakapan untuk memikirkan atau melakukan berbagai hal. Pada pribadi yang demikian tidak akan terjadi kegagapan, ketinggalan zaman, karena senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang terbarukan. Karena keterpahaman dan kecakapan itulah pribadi yang surti dengan sendirinya akan membentuk masyarakat yang literat. Bapak Ibu yang ada di rumah yang kami banggakan, dan juga melalui orang tua siswa yang ada di rumahnya masing-masing, mohon hormat dan sangat kita sama-sama untuk masih pembelajaran BDR, belajar dari rumah. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa terutama kelas 10, untuk terus kita kerjasamanya untuk mendidik putra putri kita bersama. Belajar yang ketiga adalah belajar bukti atau melakukan, berarti berupaya untuk menciptakan sesuatu, baik yang baru maupun memperbaharui. Tahap ini merupakan pembuktian bahwa pribadi yang masagi mampu merealisasikan gagasannya menjadi nyata. Bukan sekedar kata-kata, hasil cipta ini malah akan berbicara lebih banyak dibandingkan kata-kata. Dan yang keempat, belajar bakti, dumadi ataupun mengabdi. Berarti berupaya untuk menciptakan sesuatu baik yang baru. Maaf, Bapak Ibu yang ada di sekolah yang saya hormati dan putra putri SMA Negeri 2 Singaparna yang di sekolah dan ada di rumah yang saya banggakan. Mohon bisa memperhatikannya dengan penuh antusias dan saksama. Dan yang keempat, belajar bakti, numadi ataupun mengadi adalah mempersembahkan karya yang berkhalayak, terutama bagi bangsa dan negara. Hal ini didapatkan dengan melakukan bakti adalah ketentraman jiwa, karena kewajiban sebagai anggota masyarakat telah tertunaikan, yaitu dengan mempersembahkan yang terbaik. Melakukan bakti tentu saja dengan berbagai hal dan cara, bukan hanya materi tetapi juga dengan pemikiran-pemikiran. Dan kuncinya adalah semuanya dilakukan atas dasar. Semua kegiatan ini dilakukan atas dasar keikhlasan dalam kehidupan hidup bersama. Keempat nilai tersebut merupakan hasil internalisasi dari nilai-nilai kesundaan yang telah lama dianut dan diamalkan oleh masyarakatnya, sehingga disebut sebagai kearifan lokal. Itulah sebabnya cukup beralasan jika program Jabar Masagi tidak mencari atau mengada, tetapi merevitalisasi dan mereaktualisasi nilai-nilai yang telah ada, karena landasan kulturnya telah mengakar pada masyarakat. Secara umum, pendidikan karakter yang berpijak pada pendidikan budi pekerti yang berdampak pada akhlak sosial yang mengandung keluhuran nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya dari masing-masing wilayah Jawa Barat. Konsep itu sebagai pijakan jati diri dengan keterampilan abad 21 untuk kemajuan generasi muda Jawa Barat ke depan. Rekan-rekan panitia MPLS SMA Negeri 2 Singaparna yang ada di sekolah dan putra-putri SMA Negeri 2 Singaparna yang ada di rumah, khususnya yang kelas 10 dan ada yang sekolah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat selamanya, dan ada dalam ridho dan magfirah serta lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Program Jabar Masagi memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan karakter warga Jawa Barat, terutama generasi
milenial yang teraktualisasikan dalam 4 nilai dasar, yaitu nilai religius ataupun keimanan. Yang kedua, cerdas dalam arti ilmu. Yang ketiga, berkarakter, akhlak, dan serta fisik dan mental yang sehat. Sekali lagi, program Jabar Masagi memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan karakter warga Jawa Barat, terutama generasi milenial yang teraktualisasikan dalam 4 nilai dasar. Sekali lagi, yang pertama nilai religius. Yang kedua, cerdas dalam arti ilmu. Yang ketiga, berkarakter, akhlak, serta fisik dan mental yang sehat. Hal tersebut ditempuh diantaranya melalui pembiasaan menjadi manusia yang surti, harti, bukti, dan bakti. Keberhasilan program ini di samping tergantung kepada usaha membumikannya, juga dipengaruhi oleh pekaan masyarakat Jawa Barat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam program ini. Dalam upaya membentuk generasi pemuda yang tangguh, yaitu spiritual dan sosial. Ada 4 konsep yang ditawarkan Jabar Masagi: cinta agama, bela negara, budaya, dan lingkungan. Keempat aspek ini disisipkan hormat dan sangat Bapak Ibu yang ada di sekolah dan ada yang di rumah. Sekali lagi, disisipkan dalam kegiatan pembelajaran. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah maupun yang di rumah, disisipkan pembelajaran Jabar Masagi itu dalam kegiatan pembelajaran agar peserta didik memiliki karakter yang tangguh dan positif. Sehingga nanti lulusan-lulusannya peserta didik Jawa Barat selain cerdas, dia punya akhlak dan karakter yang membanggakan. Dan punya spirit pejuang dan spirit kompetitif. Program ini akan menjadi kurikulum di sekolah yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan nasional, dan implementasinya dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kunci penerapan program ini, mohon hormat dan sangat, mohon Bapak Ibu yang di sekolah maupun yang di rumah, sekali lagi adalah kuncinya kemauan Bapak Ibu guru pendidik untuk menyentuh hati peserta didik, karena perubahan perilaku terjadi ketika hatinya tersentuh. Sekali lagi, mohon Bapak Ibu pendidik adalah kunci untuk mensukseskan Jabar Masagi, yaitu kemauan guru atau pendidik untuk menyentuh hati para peserta didik, karena perubahan perilaku terjadi ketika hatinya tersentuh. Pada prinsipnya sejalan dengan penguatan pendidikan karakter, yaitu PPK dan kurikulum 2013 berdasarkan pada penguatan pendidikan karakter sesuai dengan keputusan Presiden nomor 87 2017. Proses penerapan program ini di sekolah akan diterjemahkan sesuai dengan mata pelajaran melalui musyawarah guru mata pelajaran di masing-masing daerah. Disesuaikan juga dengan mata pelajaran dan kearifan lokal yang ada di daerah, misalnya seperti membaca Al-Quran ataupun gerakan literasi sebelum masuk kegiatan belajar mengajar.
Bapak Ibu yang saya hormati, yang ada di sekolah dan ada yang di rumah, serta adik-adik calon peserta didik yang ada di sekolah dan ada yang adik-adik yang ada di rumah yang Bapak banggakan. Terima kasih yang masih terus mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Implementasi Jabar Masagi adalah seluruh program baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang mampu menumbuhkan generasi muda di Jawa Barat sebagai manusia berbudaya. Manusia berbudaya ini memiliki kemampuan untuk bisa belajar, merasakan ataupun surti, belajar memahami ataupun harti, belajar melakukan ataupun bukti, dan belajar hidup bersama adalah diantaranya bakti. Melalui program ini diharapkan mampu untuk menciptakan peserta didik yang cerdas, berimbang dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita lahirkan manusia generasi unggul di Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati dan terutama putra-putri yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di sekolah, salam didik. Pada kesempatan ini itulah kebijakan untuk materi dari Dinas Pendidikan tentang Jabar Masagi. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tambahan kegiatan, yaitu kita menyikapi keadaan sekarang dengan pandemi COVID-19. Untuk sementara kita harus ulil amri, percaya kepada pemerintah. Kita sekali lagi harus percaya pada pemerintah, yaitu menyikapi pandemi COVID-19 harus diikuti protokol kesehatan. Di antaranya sekali lagi ada yang ada di rumah. Hai yang ada di rumah. Hai, yuk. Yang pertama protokol COVID-19, ada yang ada di rumah. Yang pertama, hindari kerumunan. Sekali lagi, hindari kerumunan. Jangan sampai lebih dari 5 orang. Ini harapan dari kami. Itu protokol COVID. Yang kedua, kita keluar rumah, usahakan pakai masker. Dan SMA Negeri 2 Singaparna, insya Allah masker setiap peserta didik warga sekolah SMA Negeri 2 Singaparna, masker akan diberikan. Setiap siswa minimal 1 ataupun 2 ataupun 3. Minimal sekarang 1 sudah disampaikan. Ini perwakilannya. Dan ini maskernya bisa dilihat contoh di yang saya pakai, Bapak Ibu semua. Dan juga peserta didik itu pakai masker SMA Negeri 2 Singaparna. Nah, tuh. Maskernya sudah dipakai. Yang ketiga, selain pakai masker, selain menjaga kerumunan, hormat dan sangat, ya. Di sekolah diusiapkan infrastrukturnya, yaitu infrastruktur untuk cuci tangan, disinfektan dan ruangannya. Itu harus disterilkan. Dan jaga jarak. Jaga jarak. Ya, mohon bisa dipahami oleh peserta didik yang baru yang tahun 2020-2021. Jadi hindari kerumunan, selalu pakai masker di luar rumah, cuci tangan di mana Anda masuk suatu lingkungan, juga disinfektannya dan juga steril lingkungan yang kita kunjunginya. Ya, itu harus dilakukan. Untuk apa? Untuk waspada, antisipasi untuk jangan sampai kita, a'udzubillahi min dzalik,
eh, terjangkitnya ataupun ya wabah ataupun kita menghindari pandemi COVID-19 saja. Itu hormat dan sangat. Ada yang di rumah? Hai, yang ada di rumah. Ya, yang ada di rumah. Ya, terima kasih. Jadi kita ingat hindari kerumunan. Selalu pakai masker keluar rumah. Cuci tangan yang sesuai dengan protokol COVID. Jangan hanya pakai cuci tangan tapi harus pakai sabun. Dan juga disinfektannya. Ini insya Allah SMA Negeri 2 Singaparna setiap siswa akan memperoleh satu disinfektan, satu botol itu. Ya, maskernya juga. Tuh. Dan sanitisernya. Coba. Nah. Ya ini contohnya insya Allah 2 Singaparna kami sudah programkan minimal 1 orang warga sekolah, siswa dan Bapak Ibu guru harus memiliki ini 1 orang 1 minimal. Nah, silahkan sudah kami programkan ini. Ini diantaranya. Itu saja untuk kebijakan dan paling utama saya ucapkan selamat Wilujeng Sumping di SMA Negeri 2 Singaparna. Ada yang ada di sekolah dan juga Wilujeng Sumping yang ada di rumah. Hai, yang ada di rumah Wilujeng Sumping ya. Sama-sama ya, mudah-mudahan adik-adik sebagaimana yang diharapkan tadi. Yaitu yang program Jabar Masagi yang berkarakter berakhlak karimah dan cerdas. Kalau istilah saya sidik tablik amanah tur patonahnya dimiliki oleh putra-putri lulusan dari SMA Negeri 2 Singaparna. Insya Allah Bapak gurunya pun sidik tablik amanah tur patonah sudah tertanam. Adik-adik yang ada di rumah dan juga adik-adik yang di sekolah, Anda, saya tidak melihat Anda apakah tengah senyum ataupun tengah tertawa karena terang oleh maskernya ya. Tapi dari raut muka Anda begitu sumringah, begitu bahagia ada di SMA Negeri 2 Singaparna. Jengkun suming gelis kasep ya. Mudah-mudahan Anda betah. Yang ada di rumah juga hai, yang ada di rumah ya. Terima kasih Anda bisa belajar di SMA Singaparna. Dan mengenai kebijakan ini selain ada yang tadi, yang pertama Jabar Masagi, yang kedua pandemi kita undari pandemi COVID-19, dan yang ketiga untuk SMA Negeri 2 Singaparna saya mohon pamit. Bapak Ibu guru saya mohon pamit mungkin untuk melaksanakan tugas di tempat yang baru, dan saya berdoa untuk kita semua. Yang pertama SMA Negeri 2 Singaparna terus akselerasi baik kuantitas maupun kualitasnya. Juga Bapak Ibu gurunya, pendidiknya, tenaga di sekolahnya bisa melaksanakan tugas yang penuh dengan profesional, yang tertanam integritas dan loyalitasnya. Dan juga saya mohon hormat dan sangat mohon izin kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah maupun ada di rumah. Saya pamit, mohon doanya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas di tempat yang baru sesuai yang ditentukan. Mudah-mudahan saya secara pribadi bisa amanah, bisa melaksanakan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah. Sekali lagi mohon doa restunya dari Bapak Ibu semua untuk saya untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Rupanya itu kebijakan dari pada kegiatan MPLS SMA Negeri 2 Singaparna tahun pelajaran 2020-2021 yang sebanyak 238 orang, 238 peserta didik dari tahap 1 dan tahap 2 dengan komposisi jumlah asal sekolah yang paling tinggi yaitu dari 41 sekolah dari SMP 1, SMP 2 dan SMP Pada Kembang untuk tahun sekarang. Dan alhamdulillah SMA Negeri 2 Singaparna menjadi sekolah tujuan. Kenapa dikatakan tujuan? Karena pendaftar melebihi kuota yang ditentukan.
Sekali lagi saya mohon pamit kepada Bapak Ibu semua dan adik-adik dan OSIS SMA Negeri 2 Singaparna, mohon pamit. Mohon doa restu untuk kita semua selamanya, insya Allah selamanya adalah dalam ridho, magfirah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.